Baik, terima kasih. Sudah ada beberapa orang yang masuk. Di sini personnya ada 12. Baik, saya mulai saja untuk kegiatan pada siang hari Silakan Pak. ini dengan undangan saya terkait diseminasi yang saya lakukan atau tentang aksi nyata dalam modul budaya positif, tentang apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Saya coba bagikan kepada Bapak Ibu semua terkait modul budaya positif. Nah, sebelumnya saya isi screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat nih Bapak Ibu semua. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba belajar bersama dengan Bapak Ibu semua terkait budaya positif, yaitu materi atau modul yang kami pelajari di program guru penggerak ini. Nah, kita akan pada sesi kali ini kita akan mencoba bersama-sama belajar mengenai apa itu positif, kemudian kegiatannya apa saja, apakah ini bisa dilakukan atau bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nah, nanti kita coba diskusikan bersama di situ. Langsung saja, mengenai budaya positif, pasti Bapak Ibu semua bertanya-tanya, apa sih budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang ada di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid atau peserta didik yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif diciptakan untuk menuntun kodrat anak agar anak mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, dari budaya positif sebelumnya pasti ada yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, menurut Diane Goossens menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya disiplina, atau bahasa Latinnya itu disiplina, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple. Nah, disciple itu artinya adalah murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, itu seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Oleh karena itu, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya
kita sudah tahu Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara itu ternyata menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara dalam buku berjudul Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka yang ada dalam cetakan kelima tahun 2013 di halaman 470. Nah, disitulah Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, ya, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif, ya, tentunya yang dimiliki oleh manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan ya oleh Dr. William Glasser. Maaf, Dr. William Glasser, bukan Glasser ya. Pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Gosens mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tanamkan dan sekarang sudah banyak sekali digembar-gemborkan atau disosialisasikan kepada semua guru untuk siswanya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, selanjutnya tentang teori motivasi. Teori motivasi ini juga terdapat di dalam budaya positif. Apa itu teori motivasi? Nah, motivasi perilaku manusia itu setidaknya ada 3 hal, ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ya, biasanya motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 hal tersebut akan coba saya jabarkan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ya ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku seorang manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Nah, sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah itu ya, motivasi ini itu bersifat eksternal ya, atau dari luar. Selanjutnya yang kedua tadi, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, maka itu mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan sebuah pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah ataupun pengakuan ataupun imbalan. Nah, selain pujian, biasanya orang dengan motivasi ini itu biasanya termotivasi untuk mendapatkan hadiah ataupun pengakuan ataupun imbalan. Nah, oleh karena itu motivasi ini juga masih bersifat eksternal atau dari luar. Untuk yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka atau orang-orang yang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, ya, dan mereka lakukan atau yang mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena apa? Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, dari dalam diri, bukan eksternal atau dari luar. Selanjutnya terkait tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, biasanya kita sebagai seorang guru itu tentunya sudah pernah melakukannya. Ya, tapi kita tidak tahu apa itu tergolong hukuman, konsekuensi, ataupun penghargaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, mencoba mengetahui apa itu hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, dan apa akibatnya atau dampaknya untuk siswa. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan atau konsekuensinya. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya dengan siswa. Sudah dibahas sebelumnya dengan siswa dan disetujui oleh siswa atau murid dan guru. Kemudian, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini menurut Kohn dalam bukunya yang dicetak pada tahun 1993. Nah, pada di masa sekarang ini kita sudah banyak mengetahui tentang restitusi. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang belum paham mengenai restitusi, nah kita akan bahas bersama di sini apa itu restitusi. Restitusi ternyata adalah proses mohon maaf, saya ulangi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goossens. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau proses bersama-sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka atau membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, pada tabel ini kita tahu kegiatan-kegiatan, nah kita menjadi tahu kegiatan-kegiatan mana yang merupakan identitas gagal dan mana merupakan identitas sukses. Nah, di sini dikelompokkan bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini dikelompokkan menjadi suatu yang disiplin. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya. Apabila restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kemudian dampak lain pada siswa misalnya hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau siswa untuk jangka panjang. Berbeda dengan konsekuensi. Apabila konsekuensi itu tidak nyaman untuk siswa atau murid atau anak didik kita, tapi dalam jangka pendek. Berbeda lagi dengan restitusi. Apabila restitusi itu menguatkan malah ya, menguatkan murid atau siswa atau anak didik kita itu dalam jangka panjang. Nah, akibat lainnya atau dampak lainnya, biasanya apabila hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, yaitu korban bisa juga diabaikan. Ya. Kemudian apabila restitusi, itu korban mendapatkan ganti ya, sesuai apa yang mereka lakukan. Nah, apabila dalam hukuman lagi, itu seorang murid atau anak itu akan ada yang tersakiti. Apabila konsekuensi itu murid atau anak itu ada ya salah satunya atau dari beberapa dari mereka yang dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian apabila restitusi itu berbeda lagi. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, dari sini bisa dilanjutkan Bapak Ibu semua? Suara saya masih terdengar? Bisa Pak. Ya. Masih. Ya, saya lanjutkan mengenai restitusi. Nah, di sini ya, terlihat ya. Dari tabel tadi, nah itu kita bisa kelompokkan. Ya, kelompokkan mana yang disebut dengan disiplin, mana yang disebut dengan hukuman. Ya. Contohnya di sini ada perilaku-perilaku atau pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita lakukan, ya, atau kita identifikasi, ya, yang mana yang termasuk hukuman, yang mana yang termasuk konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman biasanya perilakunya pasif agresif, ya, meningkat. Nah, sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman. Nah, selanjutnya konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, apabila restitusi umumnya biasanya masalahnya bisa terpecahkan. Kemudian sistem dalam hukuman ini sistem tidak akan berjalan jika muridnya takut. Ya, tidak takut, maaf. Ya. Apabila konsekuensi
ini biasanya memerlukan monitoring atau pantauan dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Nah, contoh lain ya atau ciri-ciri lain, apabila hukuman itu berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, biasanya anak apabila kita menerapkan hukuman di sekolah ataupun di kelas, nanti apabila anak sudah keluar dari sekolah atau keluar dari kelas itu sifatnya atau tingkahnya sudah berbeda lagi. Beda ketika di sekolah. Itu kalau hukuman. Kalau kita menerapkan konsekuensi, itu biasanya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi itu adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, apabila hukuman, nah biasanya kata-katanya itu yang biasanya dibenci juga oleh atau tidak disukai oleh murid ataupun anak. Nah, itu misalnya seperti ini. Peraturannya adalah atau peraturan itu seperti ini. Kamu itu harus seperti ini, seperti ini. Nah, itu hukuman atau aturan atau imbalan seperti itu. Apabila kamu melakukan seperti ini, nanti kamu akan mendapatkan imbalan ini. Nah, itu yang dikelompokkan dalam hukuman itu seperti itu. Berbeda dengan disiplin konsekuensi. Kalau disiplin konsekuensi itu biasanya guru itu menanyakan apa peraturannya. Nah, seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Nah, itu biasanya kata-kata yang sering muncul apabila kita menerapkan konsekuensi atau disiplin konsekuensi. Biasanya murid atau anak itu menghormati peraturan tersebut atau melaksanakan peraturan tersebut. Tapi dalam tanda kutip bersifatnya sementara atau sedikit terpaksa, ya karena sudah ada konsekuensi atau sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan guru. Berbeda dengan restitusi. Nah, itu pertanyaan yang muncul ya apabila guru melakukan restitusi itu misalnya apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu seperti itu untuk restitusi. Nah, selanjutnya hukuman atau imbalan itu dianggap bersifat negatif. Nah, kalau konsekuensi itu netral. Ya, kalau restitusi itu bersifat positif. Nah, coba kita lihat beberapa ciri-ciri di bawahnya lagi. Misalnya di sini, contohnya adalah hukuman. Ya, awas kalau dilakukan lagi, ya nanti ya kamu akan seperti ini. Nah, kemudian kalau konsekuensi, ya lakukan apa yang saya lakukan. Nah, biasanya kata-katanya seperti itu. Kemudian kalau restitusi itu apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya atau kalimat-kalimat yang terlontar dari guru terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, akibatnya atau akibat yang dilakukan ketika kita melakukan hukuman atau penghargaan ataupun konsekuensi ataupun restitusi. Nah, biasanya hukuman itu modelnya adalah paksaan.
Ya, kalau konsekuensi itu adalah stimulus respon, kalau restitusi adalah teori kontrol. Nah, ini kita lebih mendalam lagi, tentunya Bapak Ibu semua sudah agak lebih memahami mengenai perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apabila hukuman itu biasanya mendorong menyalahkan diri. Nah, konsep dirinya buruk. Murid atau anak yaitu akan belajar menyembunyikan kesalahannya apabila dia bersalah. Nah, berbeda dengan konsekuensi, itu akibat yang timbul pada diri anak biasanya itu mendorong kepatuhan atau konsep dirinya sudah baik, tetapi murid atau anak itu hanya belajar taat pada peraturan. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi itu mendorong disiplin positif, itu menimbulkan konsep diri yang kuat, kemudian murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, ciri yang terakhir itu di situ, kalau hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya, itu atau membayar apa kesalahannya, ya. Kemudian apabila konsekuensi itu lebih menitik beratkan pada mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, apabila restitusi ini itu sedikit berbeda, sedikit lebih baik, itu anak itu diusahakan untuk paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atau memegang kontrolnya. Nah, itu terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada beberapa lagi yang mungkin bisa kita bahas bersama untuk lebih menguatkan pemahaman kita semua terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, di dalam hukuman itu dampak pada murid biasanya itu marah. Ya, murid yang tidak suka atau tidak mau nanti biasanya akan marah, akan berontak. Nah, apabila murid yang pemalu atau murid yang rendah diri itu biasanya malah mengasingkan diri, ya, atau menjadi terkucilkan atau merasa bersalah juga. Nah, itu dampak hukuman juga tiba-tiba ya, bisa jadi sangat melukai anak tersebut, sangat membekas pada anak. Itu dampak yang tidak diharapkan. Kemudian pada konsekuensi itu berbeda. Biasanya salah satu dari anak tersebut, apabila itu melibatkan beberapa anak, itu ada yang kehilangan haknya. Kemudian ada waktu jeda seorang diri, kemudian ada penahanan juga di situ. Walaupun itu sudah diketahui dan masuk akal. Nah, berbeda dengan restitusi, murid atau anak itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu bisa juga tuh berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, selanjutnya apabila hukuman itu biasanya menyakitkan. Nah, hukuman yang dibuat guru ini menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan ataupun mengkritik ataupun menyindir ataupun merendahkan. Nah, ini yang membuat siswa tadi di awal atau di atas itu ya bisa rendah diri atau merasa bersalah dan seterusnya. Nah, apabila konsekuensi, biasanya konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, ini bisa membantu guru menyatakan peraturan atau melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian berbeda dengan restitusi, ini menguatkan. Nah, di situ guru menyebutkan keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelasnya apa,
kemudian dapat membimbing kerangka acuan berpikir restitusi untuk murid dan anak. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan dalam restitusi itu bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, ya. Tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi, ya, dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban sebenarnya, apabila itu terjadi antara lebih dari satu orang. Ya, biasanya kan ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku. Ya, misalnya ini terjadi kepada siswa, itu ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku. Nah, dalam pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban saja sebenarnya, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah atau pelakunya. Nah, dari sini Bapak Ibu semua pasti sudah lebih memahami tentang restitusi dalam budaya positif. Ya, bisa dilanjut Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu semua? Lanjut Mas. Alhamdulillah sudah Oke, mulai gambaran ini. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Suara saya jelas nggih? Gambarnya juga video saya terlihat di situ nggih? Betul Mas, terlihat jelas. Oke. Saya lanjutkan mengenai selanjutnya dari apa yang sudah saya paparkan, kita pelajari bersama tadi, kita tahu apa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan merenggangkan hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mendasari tindakan. Restitusi atau restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itulah menurut saya tentang ciri-ciri dari restitusi. Nah, selain kita belajar tentang restitusi, kita juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar. Sudah terlihat Bapak Ibu gambarnya di sini 5 kebutuhan dasar? Di saya masih ciri-ciri Mas. Oh, masih ciri-ciri. Nah, coba saya ulangi lagi. Nah, ini sudah Mas. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan,
kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, ya, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Nah, itulah kelima kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, ini juga perlu kita terapkan. Perlu kita terapkan pada kelas kita masing-masing sebagai seorang guru kelas. Karena apa? Karena ini menurut saya ini berdampak baik kepada siswa. Pembentukan keyakinan kelas yaitu ada keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, keyakinan kelas itu juga sebaiknya itu semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian selanjutnya dalam pembentukan keyakinan kelas itu juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itulah tentang kegiatan keyakinan kelas. Selanjutnya restitusi. Nah, setelah kita tahu tadi apa itu restitusi di awal, ya pengertian restitusi, selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat anak itu menjadi lebih baik dengan cara restitusi. Nah, itu yang pertama, itu ada menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sukses di sini maksudnya adalah bukan berarti dia melakukan kesalahan tetapi sukses, tapi apa? Tetapi di sini menstabilkan dulu ya identitasnya atau emosinya distabilkan dulu. Seperti itu. Jadi dia tidak merasa bersalah ya atas apa yang dia lakukan. Kemudian kegiatan yang kedua dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ini. Nah, biasanya kalimat yang dapat guru utarakan kepada anak tersebut yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, digali alasan atau pendapat dari siswa tersebut kenapa melakukan hal tersebut, melakukan kesalahan tersebut. Kegiatan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ini biasanya di sini guru itu menanyakan menanyakan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Biasanya di sini misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ataupun kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu paparan terkait budaya positif. Jadi ada restitusi, kemudian ada motivasi dan lain sebagainya. Nah, itu tentang materi-materi yang ada di dalam budaya positif. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video terkait proses segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan
itu di sekolah saya. Dan video ini kasusnya itu tidak sebenarnya terjadi, karena pasti dalam video ada settingannya di situ. Nah, saya di sini men-setting atau membuat siswa menjadi memiliki dua kasus atau dua masalah. Yang pertama terkait tentang masalah membuang sampah sembarangan. Yang pertama tentang masalah tentang mencoret-coret tembok. Pasti kita mengetahui atau sering mendapati siswa itu ada yang mencoret-coret tembok kelas ataupun tembok WC dan seterusnya ya. Pokoknya anak biasanya sering melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yang sudah tadi saya lakukan itu terkait tentang kebiasaan membuang sampah sembarangan anak. Nah, ini juga sering kita jumpai anak-anak tersebut. Nah, itu coba saya ungkap dua masalah tersebut, dan saya coba selesaikan menggunakan 3 tahap segitiga restitusi ini. Nah, videonya seperti ini. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat Bapak Ibu? Salam Guru Penggerak Indonesia. Ya Mas, sudah Mas. Untuk suaranya bagaimana? Terdengar suaranya? Suaranya jelas tapi kurang keras sedikit Mas. Oh iya. Misal pun ini tidak tidak ada kurang terdengar suaranya, nanti intinya di sini saya ingin menampilkan video tentang tentang dua masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, nanti walaupun suaranya tidak terdengar, sepertinya tidak masalah untuk saya. Nanti coba saya jelaskan pertahap-tahapannya. Silakan bisa bisa dilihat terlebih dahulu. Saya Nata Pesan Suprabangkatyo, Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas, untuk mendemonstrasikan secara kontekstual tentang apa yang saya pelajari di modul 1.4 budaya positif. Kontekstual modul budaya positif ini, saya diminta untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa yang melanggar keyakinan kelas. Praktik segitiga restitusi dilakukan terhadap 2 kasus. Setelah kita ketahui bersama, ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan nanyakan keyakinan. Tujuan dari praktik segitiga restitusi ini adalah untuk membawa siswa mengakui secara sadar dan terbuka atas kesalahan yang mereka perbuat, serta memotivasi secara intrinsik untuk memperbaiki masalah dan memikirkan gagasan untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, ini kasus yang pertama. Ya, itu pada saat berada di depan kelas, saya melihat Rauf keluar kelas dan mencoret-coret tembok. Nah, ini di sana ya ada Rauf mencoret-coret tembok, ya, kemudian ya, saya kebetulan ada di situ dan mengetahui. Nah, ini skenario dari kasus 1 yang saya lakukan untuk segitiga restitusinya. Nah, ini selanjutnya saya memanggil Rauf, salah satu anak di SD Negeri Batu Kuncen.
Nah, untuk kegiatan pertama yang saya lakukan itu saya lebih menstabilkan dulu identitasnya supaya dia dapat mengungkapkan mengapa Rauf ini mencoret-coret tembok kelas, ya kenapa dia melakukan tersebut dan alasannya apa, seperti itu. Nah, setelah itu saya coba ke tahapan restitusi yang selanjutnya. Nah, di sini di tahapan kedua, ya, saya mencoba bagaimana supaya Rauf ini dapat mengungkapkan alasannya. Nah, itu kemudian di kegiatan ketiganya, ya, itu menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu dalam kasus 2, ya, setelah dia dapat mengakui kesalahan, kemudian Rauf ini bisa memahami ya apa kesalahannya. Nah, kemudian dia bisa menyelesaikan mengetahui dan tahu apa yang kesalahannya. Selanjutnya di kasus kedua ini pada jam istirahat saya melihat Naura, seorang murid di SD saya, itu sedang makan permen, kemudian bungkus permennya itu dibuang sembarangan. Oleh karena itu saya sebagai guru mencoba untuk menegur. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Ya, karena membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian saya mencoba menegur si Naura ini dengan memanggilnya. Nah, ini skenarionya, ya. Yang pertama, kita coba menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, saya panggil anaknya, kemudian saya coba menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi kesalahan, ya. Apa saja coba? Oh ya, betul. Memang salah satunya kita harus membuang pada tempatnya. Nah, itu kamu sudah mengerti, ya. Membuang sampah sembarangan itu kan melanggar keyakinan pelanggaran. Lalu, ya, sekarang hal apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelasnya. Itu yang tahap ketiga. Sekarang kamu boleh keluar, ya, melanjutkan. Ya, itu beberapa kasus yang mungkin kita sering jumpai di sekolah kita atau kelas kita, dan sudah saya coba selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dari paparan yang sudah saya lakukan tadi, pastinya mudah-mudahan dapat membuat Bapak Ibu semua itu lebih memahami terkait apa itu budaya positif. Nah, dari paparan tersebut, apabila mungkin ada yang ditanyakan atau
ada yang bisa Bapak Ibu share ke kita semua tentang budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Silakan saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu semua bertanya ataupun mengutarakan pendapatnya terkait budaya positif. Ya, Pak Agus, silakan. Ya, halo, suaranya terdengar Pak? Ya, mantap, terdengar dengan jelas di sini. Siap. Luar biasa nggih Bang nggih. Dari saya mengikuti dari awal tentang pemaparan budaya positif nih Pak. Berarti budaya positif ini berlaku menyeluruh nggih, dari mulai nggak cuma di SD saja nggih Pak nggih. Karena beberapa sekolah pun saya sering menjumpai juga beberapa anak didik itu mulai menerapkan budaya positif walaupun belum sesuai urutan nih Pak. Tapi memang sudah terlihat Pak. Jadi memang benar yang tadi Pak Nata sampaikan di awal, terkadang kita nggak sadar nih bahwa kita sudah melakukan budaya-budaya positif terhadap peserta didik kita. Nah, gini Mas, Pak ya, mohon maaf ini. Kalau misalkan budaya positif, apa saja sih yang harus diterapkan pada awal-awal kelas rendah Pak? Kan kita tahu kelas 1 misalkan untuk apa ya, pemahaman yang dapat membuatnya mengingat budaya-budaya positif itu dengan cara apa saja Pak? Terus kiat-kiatnya apa saja? Seperti itu Pak Nata. Turun. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua dulu nih, nanti baru saya jawab. Ini sudah ada yang mengangkat tangan. Silakan Ibu Novi. Ya, terima kasih Pak Nata. Sebenarnya tadi saya mau tanya sama seperti Pak Agus itu, karena kebetulan saya kan mengajar di kelas rendah, tapi kebetulan sudah ditanyakan sama Pak Agus Apri, jadi kebetulan. Jadi saya bisa tanya yang lainnya nih Pak. Oh, nggih Bu, nggih. Ya. Iya, monggo silakan. Silakan. Kan Pak Nata itu sudah menerapkan budaya positif di sekolah nggih. Nah, menurut Pak Nata atau yang sudah dialami sama Pak Nata itu kendala-kendala yang dihadapi itu apa Pak? Ada atau tidak? Jadi nanti misalnya kita meniru atau mencontoh, nanti kita bisa jadi buat rambu-rambu. Mungkin barangkali kita nanti ada kendala yang sama atau gimana kayak gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak Nata. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Novi. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dulu dari Pak Agus terkait apakah kiat-kiat yang kita lakukan apabila kita akan menanamkan budaya positif di kelas rendah. Nah, ini juga dialami oleh Bu Novi juga. Menurut pendapat saya, yang pertama, yang paling mudah menurut saya yaitu kita mencoba mencontohkan hal-hal yang baik terlebih dahulu kepada siswa. Jadi gurunya dulu melakukan budaya positif. Misalnya yang pertama datang sesuai waktu yang ditetapkan. Ya, misalnya datang lebih awal, kemudian pulangnya juga sama seperti itu, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, sudah menjadi kesepakatan. Nah, itu salah satu kiat sebenarnya Kang Pak. Kita lebih ke dalam diri kita sendiri sebagai guru, kita melakukan hal yang positif dulu. Sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Itu. Selanjutnya, karena ini kita akan membuat anak didik kita menjadi melakukan hal positif, tentu tidak tidak satu waktu langsung bisa, butuh proses yang berkelanjutan. Mungkin kita tidak bisa menanamkan
disiplin waktu itu di kelas 1 semua siswa langsung datangnya lebih awal semuanya, kemudian pulangnya juga sama seperti itu sesuai dengan jadwal. Tapi mungkin ada beberapa anak yang sudah bisa dalam waktu 1 minggu, anak sudah mempunyai keyakinan diri bahwa dirinya itu harus datang ke sekolah tepat waktu dan lain sebagainya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah itu mungkin ada dengan kita mencontohkan dulu sebagai guru seperti itu. Tapi memang butuh waktu yang lama, tidak hanya misalnya 1 minggu ataupun 1 tahun pembelajaran di kelas 1, bisa juga itu berlanjut ke kelas berikutnya. Itu dari saya Pak Agus terkait kiat apa yang harus kita lakukan. Ya kita lebih ke menanamkan dari diri kita dulu sendiri, seperti itu sebagai guru. Matur nuwun. Berarti pembiasaan ya, pembiasaan dulu. Ya betul, pembiasaan di kelas. Contoh ya kepada peserta didik. Ya, matur nuwun Pak Knata. Terima kasih. Sekian dari saya Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Bu Novi terkait kekurangan atau hal-hal apa tadi Bu Novi? Mohon maaf. Kendala yang dihadapi Pak Nata saat melakukan budaya positif. Ya, budaya positif merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan, tapi mungkin terdapat kendala. Nah, mungkin kendalanya itu memang kita harus rajin dan tekun ya. Dengan siswa, kemudian selalu setiap hari mengingatkan siswa tentang budaya positif seperti itu, memberi contoh, kita harus tekun. Nah, kendalanya itu ada beberapa siswa yang misalnya masih melakukan kesalahan, misalnya terlambat atau tidak mengerjakan tugas seperti itu. Pasti setiap harinya atau setiap minggunya masih ada. Nah, kendalanya itu menurut saya itu adalah tentang kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Itu menjadi kendala. Sehingga kita membutuhkan proses yang lama. Nah, itu seperti yang sudah saya utarakan ke Pak Agus tadi. Kita membutuhkan waktu yang lama untuk membuat anak betul-betul termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya, itu menumbuhkan budaya positif yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, kiat-kiatnya bagaimana? Yaitu tadi sebenarnya sama dengan Pak Agus, nggih. Kiat-kiat supaya tidak ada kendala seperti itu, ya kita lebih bersabar menghadapi siswa dengan berbagai macam karakteristik yang unik di dalamnya. Itu mungkin dari saya penjelasannya Bu Novi terkait apa kendalanya, kemudian bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Terima kasih Pak Nata. Mungkin kebiasaan dari rumah juga berpengaruh nih Pak. Ya betul sekali. Ya karena kita di sekolah itu kan hanya dibatasi dibatasi waktu hanya beberapa jam. Nah, misalnya sampai kalau sekolah dasar itu sampai jam 1 misalnya kan, anak lebih banyak menghabiskan waktunya itu di rumah. Jadi memang kontribusi orang tua juga di sini sangat berpengaruh untuk membuat anak menjadi membiasakan budaya positif seperti itu. Nggih, terima kasih atas jawabannya Pak Nata. Baik, untuk Bapak Ibu semua, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum, Pak Nata, suara saya terdengar? Oke, terdengar Bu Yosi. Halo? Iya, terdengar Bu Yosi. Iya. Ya, Pak Nata, saya mau tanya untuk
tadi seperti kasus yang dialami Pak Nata, salah satunya itu kan ada salah satu siswa yang membuang sampah sembarangan. Nah, saya pernah menjumpai peserta didik saya seperti itu, kan kesalahan. Lalu saya sudah menegur beberapa kali, tetapi peserta didik itu masih tetap melakukan kesalahan yang sama. Apakah harus tetap ditegur secara terus-menerus atau satu kali dua kali diberi hukuman, atau bagaimana kira-kira ya Pak Nata untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yosi atas pertanyaannya. Luar biasa sekali berarti mendengarkan penjelasan saya nih dari awal sampai dengan akhir. Ya, terkait masalah membuang sampah. Nah, ini memang tidak hanya terjadi di satu sekolahan atau satu kelas saja ya. Banyak sering kita jumpai, dan tidak hanya sekali dua kali memang. Ya, kita menjumpai anak beberapa kali seperti itu. Nah, saran dari saya memang di situ ada segitiga restitusi yang dapat kita laksanakan, kita lakukan. Ya, memang seperti itu harus didalami apa motivasi dari anak. Ya, kenapa dia membuang sampah dan seterusnya. Kalau memang anak tersebut belum termotivasi dari dalam diri supaya oh saya jangan membuang sampah. Kalau membuang sampah nanti menjadi sampahnya berserakan, tidak sehat dan lain sebagainya. Itu memang tidak akan tertanam dari dalam diri siswa apabila memang belum secara intrinsik tersebut. Jadi menurut saya ya memang kita harus ya seperti itu yang sudah saya katakan tadi, bersabar dan telaten untuk memberitahu anak tersebut, karena kalau dengan hukuman ataupun dengan konsekuensi, itu dampak yang ditimbulkan kepada siswa tersebut bisa tidak membuang sampah itu hanya karena hukuman saja. Jadi berlaku sementara, tidak berlaku selamanya seperti itu. Jadi memang hal yang dapat dilakukan itu harus membuat siswa tersebut itu tersadar, termotivasi dari dirinya sendiri bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Itu dari saya Bu Yosi. Semoga dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bu Yosi. Oke. Ya, terima kasih Pak Nata, sangat memuaskan sekali jawabannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, mungkin sudah cukup banyak waktu ya yang Bapak Ibu keluarkan untuk pemaparan saya terkait budaya positif. Intinya dari saya, semoga kita sebagai insan pendidikan, ada guru, ada kepala sekolah di sini, mudah-mudahan kita dapat menanamkan harapan saya, mudah-mudahan kita dapat menanamkan budaya positif ini di seluruh anak didik kita, kepada seluruh anak didik kita, supaya tujuan pendidikan yaitu siswa menjadi pelajar Pancasila yang yang berlandaskan profil pelajar Pancasila itu dapat terwujud. Itu seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan virtual pada kali ini yang kita laksanakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dari saya dan untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nata. Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua.